Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menjelaskan tentang metode pengawasan SUTT dan SUTET. Sebelumnya, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Ajay Jalwa Saputra, kelas TL2B, SPM 160304033 dari Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D3 Teknik Listrik. Ayo kita langsung aja masuk ke materinya. Let's go. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu metode pengawasan SUTT dan SUTET. Metode pengawasan SUTT dan SUTET terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu ground patrol. Ground patrol adalah pekerjaan pemantauan ruang bebas atau RAW, kondisi tower, kondisi lingkungan sekitar tower, dan komponen instalasi SUTET atau SUTT lainnya, serta pekerja pembersihan tapak tower dan RAW sesuai dengan tugas dan perintahnya. Jadi tuh pengawasan ground patrol ini itu pengawasan pada kondisi tower di sekitar tower dan serta komponen-komponennya. Pengawasan SUTT atau SUTET ini dilaksanakan secara terjadwal. Ya, bisa dipahami kan? Selanjutnya kita masuk ke standar kriteria geografis tower. Jadi itu ada faktor-faktor geografis. Faktor geografis jika tower dikatakan sulit dicapai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu membutuhkan transportasi khusus, misal perahu atau sampan. Yang kedua itu jalur yang dilewati itu susah, misal di pegunungan atau tebing curam, dan tidak bisa dilewati akses kendaraan bermotor, dan jika berjalan kaki itu memerlukan waktu lebih dari 2 jam. Terus yang ketiga itu ancaman dari binatang buas, ya misalnya ada harimau atau apa gitu. Selanjutnya untuk faktor geologis yang kedua itu G2 selain kriteria dari G1. Selanjutnya itu kriteria kerawanan jalur SUTT atau SUTET. Jadi faktor kerawanan ya. Yang pertama dari R1 itu jika rawan dari pencurian komponen transmisi. Yang kedua itu rawan kegiatan vandalisme atau masalah sosial. Dan faktor kerawanan yang R2 itu selain dari R1. Ini untuk menentukan pembebanan biaya digunakan rumus G1 sama dengan 1,5 kali G2, di mana standar interval pengawasan jalur SUTET atau SUTT berdasarkan kerawanan jalur. Ini standar intervalnya ya. Yang dari R1 itu jalur SUTT atau SUTET diinspeksi kurang dari 1 minggu sekali. Itu sesuai dengan keputusan manajer unit setempat. Jadi itu R1 itu diputuskan oleh manajer unit setempat ya. Sedangkan untuk R2-nya itu jalur SUTT atau SUTET diinspeksi setiap seminggu sekali. Jika diperlukan untuk mengoptimalkan pengawasan SUTT atau SUTET metode ground patrol di suatu unit, maka manajer unit itu dapat menentukan standar kriteria kerawanan dalam periode inspeksi tersendiri. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke sistem pelaksanaan ground patrol itu. Kita masuk ke situ itu terdapat sekitarnya itu 5 poin sistem pelaksanaan ground patrol. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu sistem tiang dan span tower diperiksa secara periodik, minimal sekali seminggu atau disesuaikan dengan kondisi geografis setempat. Jadi itu pemeriksaan tiang atau span tower itu diperiksa secara periodik ya, sekali seminggu sesuaikan dengan kondisi geografisnya. Terus yang kedua itu peralatan pekerja PDP dan standar kompetensi PGP harus memenuhi syarat SLA atau Service Level Agreement
sesuai dengan yang diatur PLN. Itu peralatan pekerjaan PDP itu harus sesuai dengan SLA. Selanjutnya itu kriteria penyediaan jasa pemborong pekerjaan pengawasan SUTET atau SUTT juga harus memenuhi syarat SLA. Terus yang selanjutnya itu laporan pelaksanaan pekerjaan sanksi kepada pekerja pemborong harus sesuai dengan SLA yang diatur. Dan yang terakhir itu metode ground patrol dilaksanakan oleh pihak eksternal dan internal. Setiap pihak memiliki level tingkat dan tugasnya masing-masing. Ini dari kelima ini itu adalah poin-poin sistem pelaksanaan ground patrol. Jadi selanjutnya kita masuk ke saat ini tuh metode ground patrol mempunyai sistem monitoring PGP dengan aplikasi Srintami atau sistem rute inspeksi transmisi menggunakan smartphone dan fitur GPS dan GLONASS yang direkomendasikan oleh PLN. Jadi tuh aplikasi Srintami itu merupakan hasil inovasi PT PLN Persero, P3B Jawa Bali, APP Surabaya dalam upaya peningkatan kualitas dari SLA, pengawasan SUTET dan SUTT. Jadi itu aplikasi Srintami dapat memonitoring mode patuh waktu, gesek karbon, rotasi gembok, barcode, dan GPS yang terdiri dari 3 Srintami, yaitu yang pertama Srintami Mobile, Srintami Silent, dan Srintami Server. Seperti itu. Ini cara kerja aplikasi Srintami ya. Yang pertama itu PGP, melakukan inspeksi di tower menggunakan smartphone dengan aplikasi Srintami dengan radius maksimal itu 50 meter dari tower. Jadi itu pengoperasian smartphone dengan menggunakan aplikasi Srintami itu ada jangkauannya, yaitu maksimal 50 meter dari tower. Jika terdapat kondisi abnormal itu, maka anomi harus disertai foto atau dokumentasi. Jika tidak disertai foto, maka anominal tidak akan tercatat pada aplikasi ini ya. Ini adalah contoh tampilan Srintami mode di smartphone berbasis Android. Selanjutnya itu setelah melakukan inspeksi, PGP atau koordinator PGP membawa data inspeksi ke kantor GI untuk upload data ke aplikasi Srintami Silent di PC gardu induk melalui USB. Dan inilah gambar atau tampilan dari Srintami Silent yang ada di PC gardu induk. Yang ketiga itu setelah data dan foto inspeksi dokumentasi terkumpul di Srintami Silent, data ditransfer ke Srintami Server dengan menggunakan koneksi LAN ya. Output dari aplikasi ini itu yang pertama itu rekap hasil inspeksi PGP dan foto serta grafiknya, waktu dan frekuensi PGP, durasi inspeksi, dan absensi PGP. Laporan tersebut dapat diakses melalui PC lain yang terhubung dalam satu LAN ke server menggunakan browser. Seperti itu. Dan ini adalah gambar dari contoh tampilan Srintami Server. Tugas dan tanggung jawab PGP. Nah, yang pertama itu harus memeriksa komponen-komponen SUTET atau SUTT. Dari pertama itu stupnya, komponen stup, yang kedua kepala pondasi, yang ketiga halaman tower, keempat besi siku, kelima plat sambung rangka, keenam maut dan baut, ketujuh cat, kedelapan baut panjat, ke-9 plat rambu bahaya, ke-10 plat informasi tower, ke-11 insulator, ke-12 arching horn, dan lain sebagainya. Ini adalah komponen-komponen yang harus dilakukan pemeriksaan oleh PGP. Tugas yang kedua itu mengisi checklist ground patrol yang terdiri dari checklist mingguan dan checklist triwulan sesuai dengan kondisi SUTET yang sebenarnya. Itu tuh nggak boleh ada kebohongan.
Yang ketiga itu melaporkan hasil inspeksi tower kepada koordinator petugas ground patrol 1 kali seminggu. Dalam kondisi normal, PGP melaporkan hasil pemeriksaan secara lisan secara 1 kali sehari. Itu ada laporan inspeksi tower tuh yang dari petugas kepada koordinator petugas ground patrol ya, 1 kali seminggu itu untuk checklistnya, dan 1 kali sehari itu untuk lisan. Yang keempat itu membuat foto atau menjaga kebersihan halaman tapak tower itu. Halaman tapak tower itu harus dibersihkan setiap pemeriksaan. Dan yang kelima ya, melakukan pemangkasan pohon itu, dan tumbuhan termasuk dalam, luar atau bebas raw, dan tidak menimbulkan ganti rugi dengan pengawasan dari pihak PLN. Yang terakhir itu memeriksa dan melakukan pendekatan yang baik kepada pengunjung. Ini selanjutnya tugas dan tanggung jawab koordinator PDP. Itu ada 4. Yang pertama itu mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kualitas pekerjaan petugas ground patrol. Yang kedua itu merekap hasil inspeksi PGP, yaitu berupa checklist atau foto dokumentasi. Yang ketiga membuat laporan ground patrol dan melaporkan ke pengawas pekerjaan dan direksi pekerja setiap 1 bulan. Yang terakhir itu mengkoordinir dan mengatur jadwal pelaksanaan pekerjaan PGP, baik untuk pekerjaan rutin atau sesuai dengan perintah pihak dari PLN. Kita masuk ke pengawasan yang kedua, itu clean up inspection ya. Jadi itu clean up inspection adalah pekerjaan pemeriksaan sutet atau SUTT dalam kondisi perdagangan yang dilakukan terhadap seluruh komponen dengan cara memanjat atau diperlukan dengan dilakukan pengukuran pemeriksaan untuk lebih detailnya. Jadi itu kalau clean up inspection itu pekerjaan pemeriksaan sutet dan SUTT dalam keadaan yang sedang beroperasi atau berdagangan. Ini sangat berbahaya, harus memiliki sertifikat dan peralatan K3 yang memadai. Oke, selanjutnya masuk ke sistem pelaksanaan clean up inspection. Dapat kita lihat poin-poinnya. Yang pertama itu setiap tower dilakukan pemeriksaan secara clean up minimal itu 1 kali per 5 tahun atau tidak terbatas sesuai dengan kerawanan dan kondisi sutet setempat. Jadi itu setiap tower itu dilakukan pemeriksaan clean up minimal itu 1 kali per 5 tahun. Yang kedua itu petugas yang melaksanakan pengawasan ini disebut climber. Selanjutnya petugas clean up inspection dapat dilaksanakan oleh rebuk PDKP atau petugas yang berkompeten dan bersertifikat. Harus bersertifikat ya, soalnya ini itu berbahaya. Yang selanjutnya itu untuk memenuhi standar K3, setiap climber yang melakukan CUI atau pemeriksaan itu diawasi oleh pengawas pekerjaan dan suatu pengawas K3 agar aman. Dan yang terakhir itu peralatan CUI, peralatannya itu teropong, crank in meter, kamera, alat tulis, checklist, pemeriksaan, tanda pengenal, dan peralatan K3. Itu poin-poin pelaksanaan clean up inspection. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap. Terdapat 2 pilihan untuk pelaksanaannya, yaitu menggunakan climber dari pihak luar dan climber dari PLN. Yang pertama itu kita dari pihak luar dulu, itu climber level 1, level 2, level 2 dari eksternal dan internal ya. Kita bisa lihat dari tabel di sini. Itu data inspeksinya, penjadwalan keyword inspection, evaluasi, kinerja, dan lain-lain tuh kita bisa lewat sini ya. Bisa dipahami atau tidak atau gimana. Selanjutnya kita itu masuk ke sistem pelaksanaan clean up inspection internal. Jadi itu ada level 1 sampai 4 dan ada input, proses, dan outputnya. Itu seperti ini jalan dari diagramnya. Itu yang pertama mungkin jadwalnya ya, jadwal pelaksanaannya, hasil clean up inspection, data-datanya itu harus ada, dan pelaksanaan clean up inspection, pembuatan jadwal clean up inspection, evaluasi inspection, hasil CUI plus assessment rekomendasi.
dan proposal hasil. Itu outputnya itu proposal hasil, clean up inspection. Terakhir tuh laporan perbaikan dan update data inspection. Ini selanjutnya itu masuk tugas dan tanggung jawab climber ya. Jadi itu climber itu harus mempunyai tugas dan tanggung jawab. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan komponen-komponen sutet, dan komponen-komponennya itu adalah antara lain ya. Yang pertama itu besiku, yang kedua peralatan sambung rangka, yang ketiga mode dan baut tower, yang keempat aviation lamp, yang kelima baut panjat, keenam kawat grounding, yang ketujuh isolator, yang ke-8 ikatan insulator, yang ke-9 arching horn, ke-10 vibrator damper, dan yang lainnya lain-lain lah ya, masih banyak lagi mungkin komponen-komponennya. Kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu yang kedua itu mengisi checklist clean up inspection sesuai dengan kondisi sutet atau SUTT yang sebenarnya. Checklist CUI dapat dilihat pada buku pedoman pemeliharaan saluran tegangan tinggi dan ekstra tinggi ya. Ada bukunya. Yang ketiga itu membuat foto dokumentasi tower-tower yang diinspeksi dan foto dokumentasi kondisi abnormal yang ditentukan. Yang keempat, melaporkan hasil inspeksi kepada manajer unit. Jadi itu climber itu memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama itu memeriksa komponen, yang kedua mengisi checklist clean up inspection, yang ketiga itu membuat foto dokumentasi tower-tower, yang keempat itu melaporkan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.